Jadi silakan kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan ya. Baik, izinkan saya sharing screen ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Sudah, Pak Pak. John. Ya, baik. Sudah Pak John. Ya, eh, sebagai pembuka kali ini kita bersama-sama ya, saya dan Bapak Ibu itu mengeksplor tentang salah satu tools ya. Jadi eh, Quillbot mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya dan sudah sangat sering mendengar namanya Quillbot ya. Hanya saja ada gebrakan kali ini dari Quillbot ya Bapak Ibu. Gebrakan apa yang dibuat Quillbot ini? Seperti yang kita ketahui, Quillbot biasanya kita gunakan untuk paling banyak ya, ini paling banyak mengenai tentang paraphrase ya. Quillbot biasanya digunakan oleh para peneliti itu menggunakan apa namanya untuk memparaphrase suatu naskah ya agar minim similarity atau plagiasinya. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan semakin meningkatnya persaingan AI, Quillbot mulai transform atau mulai berubah atau berevolusi. Dia meluncurkan satu uh, option di mana isinya option itu adalah AI. Ya, adalah AI. Jadi Quillbot ini yang dari awalnya adalah tools, sekarang dia akan berubah menjadi AI. Ada satu option kalau Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri ini, ya. Ini biasa yang digunakan oleh kita sebagai peneliti biasanya adalah paraphraser ya, yang ini ya, yang pertama. Kalau yang grammar check ini karena dia terbatas sekali atau mungkin pada saat gratis juga tidak bisa akses, biasanya yang ke bawah ini kita tidak akses. Ya. Apa nak cok samping? Yang ke bawah ini kita tidak bisa akses biasanya. Kalau misalkan yang itu gratis ya. Kalau yang ini pun yang paraphraser ini juga kalau nggak salah terbatas dia ya, terbatas kalau nggak salah 5 kali kita copy paste teks di sini, habis itu dia minta untuk upgrade ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada cara ya untuk mengelabui ini. Caranya adalah biasa, yaitu kita clear chat clear history atau cache kita clear dan kita bisa menggunakannya lagi hingga berkali-kali. Hanya saja fiturnya dia yang tidak bisa kita gunakan adalah kalau dia gratis itu ini fiturnya. Nah ini hanya bisa standar saja. Jadi yang ke bawah ini nggak bisa kita gunakan kalau yang fitur gratisnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba, saya mencoba fitur gratis, boleh juga Bapak Ibu mencoba fitur gratis dengan login dulu menggunakan Google boleh. Ya, saya kebetulan sudah punya akunnya, jadi saya mencoba. Ada satu fitur Bapak Ibu, fitur yang terbaru ya di sebelah kiri ini ada namanya Quillbot Flow ya. Nah ini Quillbot Flow ini Bapak Ibu. Nah Quillbot Flow ini dia merubah Quillbot ini menjadi AI. Dalam artian Quillbot Flow ini setelah saya cek dia hampir sama seperti White Sonic atau Paperpole Bapak Ibu. Jadi kita coba saja, langsung kita praktekkan saja. Klik Quillbot Flow. Begitu kita klik Quillbot Flow ini, dia akan membuat banyak project-project ya. Di sini project sebelumnya ya Bapak Ibu atau hasil-hasil sebelumnya di sebelah bawah ini yang sudah pernah dituliskan. Nah, di sini ada new project kalau kita buat new project, di sini ada template kalau kita mau menggunakan template, di sini adalah jenis tulisan yang akan kita mau kerjakan. Dan jadi ada esai ya, kalau misalkan ini ada esai, ada blog, ada research paper di sini ya. Ya, otomatis yang saya akan contohkan kali ini adalah research papernya ya Bapak Ibu.
Ini research papernya saya klik. Nah, di sini kalau kita sudah punya contoh, ya misalkan judul atau topik, bisa kita klik topiknya di sini, Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang A, bisa tinggal diklik tentang A di sini gitu. Nah, eh, Bapak Ibu sering bingung mengenai tentang judul Bapak Ibu ya. Biasanya kalau saya mencari judul sesuai dengan video-video saya sebelumnya, mungkin Bapak Ibu pernah nonton, saya melakukan mencari judul itu di ChatGPT Bapak Ibu. Tapi dengan syarat bahwa judul yang ditampilkan di ChatGPT ini ya tidak semata-mata di copy paste atau di copy 100%, digunakan 100%. Ya. Misalkan saya menggunakan judul tentang misalkan apa ya, New Capital misalkan, New Capital atau boleh New Capital Public Policy misalkan. Nah, ini tinggal kita kasih aja prompt yang sangat simpel Bapak Ibu ya. Give me 10 option. Research, research boleh. Atau Bapak Ibu boleh ketik juga bebas, tesis boleh, disertasi boleh gitu ya. Regarding, nah ini ya, New Capital. Mungkin public policy in New Capital. Ya, tinggal di enter saja Bapak Ibu. Nah, oh ini nggak ada ya karena terakhir dan nah ini kelemahannya ChatGPT Bapak Ibu ya karena dia setahun lebih 2 tahun hampir nih ya Januari 2022. Kenapa saya tidak menyarankan menggunakan ChatGPT pada saat menggunakan AI? Ada 2 hal Bapak Ibu, 3 hal sebenarnya. Hal yang pertama adalah ChatGPT itu tidak update, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ChatGPT itu memberikan sumber yang tidak valid. Itu yang tidak valid yang kedua. Terus yang ketiga adalah semua algoritma pendeteksi AI rujukannya adalah algoritma ChatGPT. Jadi kalau Bapak Ibu copy dari ChatGPT itu sudah 100% akan kedeteksi AI. Baik itu di website AI maupun di Turnitin. Yang Turnitin punya fitur bisa mendeteksi AI. Makanya saya tidak menyarankan menggunakan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya untuk mencari judul, boleh ya, mencari judul boleh, tapi judul itu tidak digunakan semata-mata 100% untuk penelitian Bapak Ibu. Bisa dimodifikasi ya. Mungkin saya regarding public service di sini ya. Pak John, itu mungkin apa kurang title-nya nggak ya Pak John? Promnya. Oh ya, kurang betul. Ya. Oke, saya coba ya. Saya coba lagi. Nah, ini ada beberapa judul. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri, praktekkan sendiri di rumah ya. Boleh atau sekarang pun dipraktekkan nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, saya ada punya 10 judul. Nah, ini saya pilih salah satu aja mungkin di sini ya. Yang paling masuk. Nah, ini ya. Saya copy yang paling terakhir ya. Saya coba ya. Saya copy, saya kembali lagi ke Quillbot. Saya ketik research paper. Saya klik judul yang tadi, Bapak Ibu ya. Baru saya enter. Judul yang tadi saya enter. Nah, dia akan membuatkan dia akan membuatkan satu anatomi paper ya Bapak Ibu, outline dari paper tersebut. Jadi introduction, review, emergency, integration, impact, feature trends, conclusion. Nah, dia langsung membuatkan ini Bapak Ibu, research papernya seperti ini. Nah, dari outline ini kita bisa menggunakan, bisa tidak, bisa memodifikasi. Terserah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kurang tepat bisa diganti ya. Misalkan dari introduction ini backgroundnya oke, importance-nya oke, misalkan purpose-nya oke ya kan. Jadi ada background, importance dan purpose ya seperti biasa. Poin-poin apa saja sih yang sebenarnya ada dalam
dalam introduction itu. Nah, itu harus ditambahkan di sini Bapak Ibu. Misalkan di sini ditambahkan lagi di bab 3-nya mungkin di sini metodologi. Boleh saja metodologi ditambahkan. Jadi ditaruh diketik metodologi. Nah, sebelumnya daripada saya ke metodologi Bapak Ibu, saya ke introduction Bapak Ibu. Nah, kerennya Quillbot ini saat ini jika sub ya, ini outline-nya, sub outline ini cocok dan Bapak Ibu bisa menggunakan, kita langsung aja coba mengetiknya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu ya. Lihat ada press flare. Nah, di sini dia bisa membuat ide baru untuk membuat subjudul atau membuat paragraf langsung. Dia ketik paragraf langsung. Misalkan begini Bapak Ibu ya. Ini saya enter. Ya, oke, benar. Background information on public service transformation in digital era. Saya klik. Saya tulis start new paragraph Bapak Ibu. Begitu saya klik start new paragraph, dia akan membuatkan paragraf mengenai tentang background information of public service. Bapak Ibu tinggal baca, masuk nggak? Bagus nggak? Cukup nggak? Kalau misalkan bagus, tinggal kita save. Misalkan lagi Bapak Ibu, kita tambah lagi misalkan di sini. Klik ya misalkan di sini. Kalau mau belum komplit paragrafnya, kita tambahin aja lagi Bapak Ibu. Kata-katanya lagi sebagai brainstorming ya. Misalkan kita tambah di sini adalah komplit paragraf. Dia akan melanjutkan lagi kata-katanya Bapak Ibu. Nah, dia akan melanjutkan kata-kata tetapi dia menutup kata-kata itu Bapak Ibu. Menutup in addition, future more ya. Artinya background ini sudah ditutup di sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mencoba new idea ya? Kita klik di sini ada generate idea. Nah, dia langsung di importance-nya dia buat ada beberapa idea ya, Bapak Ibu. Bisa kita save, bisa kita terserah ya, bisa kita save, bisa kita buat apa namanya? Back to flash atau next ya. Kalau kita tidak mau ya tinggal kita back aja. Ya, kalau kita tidak mau kata-kata itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi pedoman atau guideline kalau kita misalkan dalam mengetik entah itu jurnal, entah itu paper, entah itu apa, terus kita apa namanya? Kehilangan ide Bapak Ibu. Kehilangan ide. Jadi dia bisa bantu membuat idenya gitu. Nah, itu kerennya yang Quillbot sekarang Bapak Ibu. Jadi ini semua bisa dibantu sama dia. Hanya saja saya belum menemukan bagaimana Quillbot ini membuat citasi Bapak Ibu ya. Walaupun di pilihannya di sini, sebentar, di pilihannya sini. Nah, di pilihan sini ada citation generator nih. Citation generator ada di sini. Tapi saya tidak melihat bagaimana Quillbot ini membuat apa namanya? Citasi belum. Mungkin citasi ini digunakan citasi-citasi ini digunakan oleh AI yang lainnya Bapak Ibu. Kita coba ya. Citasi-citasi ini dengan AI yang lainnya. Saya coba di sini saya menggunakan mungkin typeset ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, sudah pernah lihat ya. Nah, di sini saya menggunakan kata-kata ini ya supaya dia bisa langsung meneruskan kalimatnya. Nah, dia mendapatkan 4 citasi langsung ya, yang sejalan dengan kata-kata ini. Mungkin di sini kita bisa pasti. Nah, di sini ya. Jadi sudah ada 4 kutipan di sini Bapak Ibu. Sudah ada 4 kutipan, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu 4-nya dari, bentar kita coba cek ya ini Bapak Ibu ya. Mana sih ini? Ini, oke. Kita lihat jurnalnya sebentar. Oh, di sini jurnal. Sorry. Videonya. Nah, ini bermasalah jurnalnya ya. Saya coba cari lagi satu lagi yang nomor 2 ya bagaimana ya. Ini berbahasa
Beda, oke. Ini saya coba lagi jurnalnya. Ya, sudah saya jawab ya Pak Nugroho ya tadi ya. Nah, ini ya jurnalnya dari Cornell University Bapak Ibu ya. Cuman kita belum bisa melihat apakah jurnal ini Trinex apa ya. Entah Trinex Scopus atau Trinex apa ya belum terlihat di sini Bapak Ibu. Dan lemahnya di typeset ini adalah jurnal-jurnalnya random yang diberikan Bapak Ibu. Terkadang bukan jurnal yang dikutip juga buku, report ya atau conference proceeding-nya. Jadi di sini ada 4. Nah, jadi di sini ya sudah ada kutipan, sudah ada kata-kata. Nah, di sini misalkan di sini apalagi misalkan mau dicari kutipannya boleh. Ya. Ini mungkin satu kalimat di sini mungkin kita pakai atau ini kita enter misalkan seperti itu. Kita kembali lagi ke home, kita klik lagi, kita enter. Nah, lemahnya si space ini juga hanya bisa memaksimalkan 5 jurnal, nggak bisa lebih, ya, hanya 5 jurnal saja, Bapak Ibu. Tapi cukup lah kalau misalkan kita modif dengan berapa kalimat, 5 citasi, berapa kalimat, 5 citasi sudah cukup, Bapak Ibu. Nah, ini backgroundnya udah cukup misalkan. Misalkan importance-nya, apa importance-nya Bapak Ibu? Misalkan kita ketik importance-nya. Kita nggak punya ide untuk mengetik. Oke, kita tambah, boleh generate idea, boleh kita coba apakah ada memberikan ide yang bagus. Nah, ini adalah ya ide-ide yang harus kita ketiknya. The challenge ada ya, ini the potential, the challenge, example, the role, importance ya. Ini kita bisa tulis di sini Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah, tinggal kita delete saja. Kita coba aja menggunakan start new paragraph. Hmm. Misalkan sama, oke. Set. Nah, purpose. Kita generate aja lagi. Coba ya, kita coba di sini start new paragraph. Kita lihat. Oh my God. Bapak Ibu mohon maaf, saya lupa ternyata saya belum memperpanjang zoom saya. Oke. Mungkin kurang lebih nanti akan mati Bapak Ibu. Saya akan memberikan link baru ya Bapak Ibu. Nanti kita 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 um, pindah saja ke link baru ya. Saya pikir saya sudah masih perpanjang masih dalam 1 bulan. Ternyata barusan saya dapat informasi bahwa ternyata saya belum memperpanjang. Nanti kalau mati saya akan berikan link baru ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali. Ya Pak Jon, Ya. oke. Ya Pak Jo, aman. Ya, ini saya selesaikan Iya dulu. Pak Jo. Jadi di sesi ini saya akan selesaikan dulu Quillbook. Nanti di Zoom yang baru atau di Meet yang baru, saya akan buat apa namanya? Saya akan buat AI yang baru. Jadi lebih asik kan, biar satu video satu AI. Nah, misalkan Bapak Ibu ini sampai di 3, misalkan di sini Bapak Ibu mengisikan di sini 4, ya misalkan di sini metodologi, misalkan. Boleh saja. Nah, di sini metodologi. Nah, di sini tinggal generate ID-nya saja. Misalkan nih, generate ID. Masuk nggak dia? Bisa nggak dia nih Quillbot nih? Nah, kan benar kan? Dia bisa bahwa di sini bagaimana kita harus memberikan. Nah, ini seperti paper poll ya. Jadi dia memberikan poin-poin apa yang harus kita jelaskan di subbab itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dijelaskan di sana poin-poin apa yang harus ada di subbab itu. Ini harus kita explanation, misalkan ini. Oke, coba di explanation ini kita akan klik start new paragraph. Kira-kira dia akan mengarah kemana nih? Kuantitatif, kualitatif, atau apa gitu? Dia akan memberikan ide kemana nih? Gitu. Oke, nggak bisa. Coba mungkin internet ya. Oke.
Oke, nggak bisa juga. Sebentar. Saya coba lagi. Nggak mau, oke. Oke, kalau dia nggak mau, karena memang ini belum belum apa namanya, belum belum memang metodologi kita yang mengetikkan. Sekarang saya coba add example, Bapak Ibu ya. Dia buat nggak contoh metodologi di sini? Kalau kita klik di sini ya, di sini kliknya add example ya. Dia bisa nggak membuat? Nah, ini dia buat example ya. Participation, oke. Mix method ya ini ya. Dia buat contoh ini. Inside the search mix method approach. Nah, dia membuat contoh. Jadi bisa nggak kita ikutin contoh ini gitu? Karena tadi generate dia nggak bisa baca karena metodologi memang berdasarkan dari peneliti. AI tidak bisa bantu Bapak Ibu, tapi dia bisa bantu membuatkan contoh, membuatkan apa namanya kira-kira masuk ke ranah mana? Nah, case study ya, pakai case study Bapak Ibu ya. Nah ini oke. Di sini Bapak Ibu bisa melihat juga ini saya sudah mau habis Bapak Ibu ya. Lagi 32 kata sudah selesai mungkin ini ya. Karena ini mungkin berbayar Bapak Ibu ya untuk yang AI Flow-nya, tapi nggak apa-apa kita coba saja. Coba aja. Ya. Ya, jadi boleh Pak Nugroho boleh. Jadi ini bisa dirubah Bapak Ibu ya. Dia akan memberikan ide. Jadi untuk yang ini judul-judul ini, yang ini judul ini misalkan ya. Terus judul setiap subjudulnya itu boleh kita ganti kok sesuai dengan mungkin kita rujuk ke apa sistematika penulisan tesis atau sistematika penulisan disertasi bisa kita tulis saja. Nanti dia akan membantu generate idea. Dia akan membantu apa sih yang harusnya kita tulis. Kalau misalkan kita mentok ya. Tapi kalau kita tidak mentok, kita ketik aja. Nanti dia bantu mungkin mempertajam tulisan kita atau analisa kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Untuk Quillbook, ada pertanyaan kira-kira? Pak, maaf ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Dini. Ini yang di halaman Quillbot itu di sebelah kanan itu ada citation, itu bisa digunakan atau tidak? Yang di sebelah kiri maksudnya. Ini. Bukan, yang barusan kita sedang mengedit. Oke, Pada sebentar. saat kita sedang mengedit ada Oh iya, saya nggak ngelihat ya, Bapak. Maaf. ada Ya. citation Ya, saya itu. tidak melihat karena ketutup kamera. Nah, ini mungkin ya, Oh saya coba iya. klik ya, saya coba klik. Apakah dia mencarikan? Oh enggak, dia create citation. Jadi kita buat di sini Bapak Ibu. Jadi dari mana websitenya, jurnalnya mana gitu ya. Jadi misalkan ini nah, yang ini ya, tadi yang ini kita copy, misalkan di sini copy, misalkan ini saya juga baru coba yang ini. Oke, kita save. Nah, itu dia masukin save citation. Nah, jadi yang tadi mana ya? Yang ini ya, yang di sini ya. Nah, ini mungkin nah, begini ya. Kecilin deh. Begini Bu Dini, bisa dilihat ya untuk penggunaan citationnya. Jadi dimasukkan ke sini citationnya, Ya. baru di citasi seperti ini. Oh iya iya. Makasih Pak. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Pak John, Ya, silakan. Pak John ini pakai versi yang berbayar apa yang free Pak John yang dikasih contoh sama Pak John ini? Saya ini pakai yang berbayar, Pak. Oke. Ya, Maka lebih sorry. lengkap. Ini yang nomor 33 ini ternyata ada kesalahan Grammarly-nya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini saya ternyata bukan limitnya saya lupa karena saya yang berbayar. Jadi yang 33 ini dia langsung bisa mengklirkan masalah Grammarly-nya. Jadi difixkan semua. Nah, ini ada 35 Grammarly error-nya sudah difixkan Bapak Ibu. Langsung difixkan begini.
Begitu Bapak Ibu ya. Jadi cukup komplit ya. Baru saya bilang cukup, tidak terlalu komplit karena cukup komplit. Hanya saja kita tidak tahu kata-kata yang dibuat ini asalnya dari mana gitu kan. Pasti ada rujukan-rujukannya gitu kan. Seharusnya kalau dia membuat kata-kata ini dari mana, harusnya di sini langsung ada rujukannya. Mungkin di sini bisa kita klik flares-nya, di sini ada rujukannya dari mana gitu. Karena dia mendapatkan kata-kata ini dari mana kita kan nggak tahu gitu Bapak Ibu. Nah, cuman karena ternyata dia menggunakan algoritma GPT-3, nah ini saya nggak tahu, mungkin dia transform dari algoritma GPT-3, 3.5, ChatGPT 3.5, lalu dimodif lah sama sistemnya grammar Quillbot ini, baru menciptakan kata-kata yang baru. Jadi tidak copy paste langsung dari ChatGPT Bapak Ibu. Pak John, informasi kalau mau pakai ChatGPT 4 yang free itu pakai Bing, Pak. Itu udah adopsi ChatGPT 4, Pak. Jadi halunya sedikit gitu loh, Pak. Betul. Kalau ChatGPT 4 memang dia lebih baik, Pak. Memang lebih valid data yang ditampilkan. Cuman sekali lagi, yang ditakutkan bukan masalah kalau di ChatGPT 4 banyak yang dihilangkan. Yang pertama datanya valid, Pak. Yang kedua datanya lebih update. Tapi yang ketiga ini, Pak, masalah deteksi AI ini. Ini masih musuh besar, Pak. Karena dia Iya. the leader. Jadi semua pendeteksi AI itu merujuk ke ChatGPT, Pak, gitu. Itu yang jadi masalah. Iya, iya. Maksud saya kalau mau coba bisa pakai Bing, Pak. Karena Bing itu udah pakai 4, Pak. Nggak perlu langganan. Oh ya, boleh juga, Bing boleh, Bard Itu udah boleh, Pak. ada banyak ya. Ada banyak yang model seperti itu. Kalau saran saya sih ada beberapa Pak ya. Ya, Ada yang baru macam sekarang ada Space juga bisa. yang White Sonic itu pun sebenarnya diklaim lebih hebat Pak, tapi masih underdeveloped dia semua fiturnya. Yang White Sonic itu, saya baca dia lebih update, dia lebih valid, dia lebih banyak source database artikelnya, tapi ya semua itu ada kelemahan, ada kelebihannya Pak gitu. Iya, Pak. Maksud saya sih sekedar cuma chatting doang, Pak. Nggak konteks artikel kalau yang Oh iya betul, itu saya rekomendasi Pak kalau yang itu. kalau chat doang, cari inspirasi, pintu masuk doang, Betul. tapi jangan pakai sebagai yang sahih gitu. Betul Pak. Betul. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan?